perbuatan baik yang sudah saya kerjakan itu bisa menghantarkan saya masuk surga dengan melihat angka dosa ini? Berani nggak kita mengatakan, saya yakin bisa masuk surga? Bapak Ibu, makanya orang di luar sana mengatakan bahwa kami bisa masuk surga karena perbuatan baik, itu omong kosong. Itu ajaran dari setan. Karena apa? Tidak akan mungkin dosa sebanyak itu bisa menghapus perbuatan baik. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu, jikalau saya boleh bertanya kepada kita pada pagi hari ini, mana yang lebih banyak? Di sepanjang hari kita dalam 24 jam itu, mana yang lebih banyak? Berbuat baikkah atau berbuat dosa? Apa yang akan terjadi jikalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati? Poin yang ketiga Bapak Ibu, ayat 17 bagian B. Kita baca yuk, 1, 2, 3 ya. Kita masih hidup di dalam dosa kita. Bapak Ibu bayangkan, kalau saja Yesus yang telah dianiaya itu, Yesus yang telah dipukul, ditusuk lambungnya, dan sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah dia mati, dimasukkan dalam kuburan. Dan jikalau dia tidak bangkit dari kematian itu, maka kata firman Tuhan apa? Kita masih hidup di dalam dosa kita, Bapak Ibu. 17 bagian B. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak Ibu Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua pada pagi hari ini, mana yang lebih besar kita perbuat dalam hari-hari kita? Berbuat baikkah atau berbuat dosa? Mana lebih banyak Bapak Ibu? Di dalam sepanjang hari kita, sehari itu berapa jam? Ada 24 jam. Mana yang lebih banyak kita kerjakan? Berbuat baik atau berbuat dosa? Bapak Ibu, saya memberitahukan dulu kepada kita bahwa dosa itu bisa muncul dari mata kita. Melihat sesuatu, langsung reaksi pikiran dan hati. Atau dari hati kita, atau dari pikiran kita, banyak sekali. Belum lagi kata-kata kita, belum lagi tindakan kita, itu semua bisa menghasilkan dosa. Bapak Ibu, jikalau saya boleh bertanya kepada kita pada pagi hari ini, mana yang lebih banyak? Di sepanjang hari kita dalam 24 jam itu, mana yang lebih banyak? Berbuat baikkah atau berbuat dosa? Berbuat dosa ya. Semuanya setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya? Kita di sepanjang hari itu, kita lebih banyak berbuat dosa. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Kira-kira berapa lah? Berapa kira-kira? Kita ambil angka kecil aja, berapa? Berapa? Bang Ferry, berapa? Dalam sehari, dalam 24 jam, berapa kira-kira kita melakukan dosa? Angka kecil berapa Bapak Ibu kira-kira? Bapak Ibu, kita ambil angka yang paling kecil saja. Minimal 3. Itu sudah paling minim sekali. 3 Bapak Ibu. Coba kita hitung ya. Coba kita hitung, nanti kita akan melihat bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa kita. Kita coba hitung dulu dosa kita, sehingga kita boleh mengerti satu kebenaran firman Tuhan ini. 3 saja, kita setuju dulu Bapak Ibu ya, 3. Walaupun mungkin bisa 20 atau 50 dosa, tetapi kita ambil angka yang kecil saja dulu, 3. Bapak Ibu, ini adalah 3 dosa sehari. Dikali 7 hari, berapa Bapak Ibu? Angkanya adalah 21 dosa di dalam 1 minggu kita perbuat. Itu hanya 3. Dikali dengan 1 bulan, 30 hari. 3 kali 30 hari berapa? 90 dosa ya. 3 kali 30. Itu berapa? 90 dosa dihasilkan dalam 1 bulan. Itu dalam 1 bulan. Itu 3 dosa dalam sehari. Dikali dengan 1 tahun, 365 hari. Dikali 3. 3 kali
365 hari. Berapa dosa Bapak Ibu dihasilkan dalam 1 tahun? 1095 dosa. Bapak Ibu, dikalikan dengan, itu 1 tahun ya. Kita bulatkan aja jadi 1000 dosa dalam setahun. Itu dalam setahun. Dikalikan dengan umur Bapak Ibu sekalian sekarang. Bapak Ibu, berapa umur Bapak Ibu sekarang? Bapak Ibu berapa? Barangkali ada yang 45, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 40. Berarti kalau 40 tahun umur kita, maka berapa dosanya? 40.000. Bapak Ibu, 40.000 dosa, hanya 3 dosa saja dalam sehari. Bapak Ibu, kalau kita lihat dosa itu adalah identik dengan hitam. Kalau kita misalnya tempelkan hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala, pasti kelihatan nggak kita, Bapak? Kita semua adalah sudah hitam kayak genderuwo. Kayak setan itu yang kita sering lihat. Sudah hitam semua. Karena apa? Dosa-dosa. Banyak dosa di dalam itu. Mungkin dosa mencuri. Mungkin dosa perzinahan. Mungkin dosa menipu di sana. Mungkin banyak dosa yang kita kerjakan di sana. Berlapis-lapis. Maka kalau kita pandang orang itu, dia penuh dosa, dia sudah hitam dan tidak layak. Bapak Ibu, belum kalau misalnya kita hitung 10 dosa, itu sudah jadi jutaan dosa. Bapak Ibu, masih layakkah kita mengatakan saya bisa masuk surga? Atau mengatakan bahwa saya sudah berbuat baik, maka dosa yang 40.000 atau 50.000, kita mengatakan perbuatan baik yang sudah saya kerjakan itu bisa menghantarkan saya masuk surga. Dengan melihat angka dosa ini, berani nggak kita mengatakan saya yakin bisa masuk surga? Bapak Ibu, makanya orang di luar sana mengatakan bahwa kami bisa masuk surga karena perbuatan baik. Itu omong kosong. Itu ajaran dari setan. Karena apa? Tidak akan mungkin dosa sebanyak itu bisa menghapus perbuatan baik. Bapak Ibu, misalnya kalau saya pinjam 100 dulu sama Bang Ferry, apakah utang saya bisa hilang Bapak Ibu sama dia? Udahlah, saya nggak usah bayar sama Bang Ferry. Saya berbuat baik aja sama orang lain. Saya kasih perhatian sama orang lain. Saya tolong orang lain. Apakah itu bisa menghilangkan utang saya? Tidak bisa, Bapak Ibu. Dosa yang kita kerjakan itu utang kita kepada dia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau ada orang mengatakan, kami berbuat baik supaya kami bisa masuk surga. Dan supaya kami boleh, yaitu terhapus dosanya. Itu tidak akan mungkin. Utang itu harus dibayar. Bapak Ibu sekalian Tuhan, maka Bapak Ibu, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa kita. Kita tidak masuk surga. Tetapi syukur oleh karena anugerah Tuhan, dosa itu yang kita perbuat, Tuhan Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib. Seharusnya kita yang mati karena dosa itu. Seharusnya kita yang ditusuk, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus telah menjadi korban. Maka masuk surga itu bukan dibayar, tetapi diberikan sebagai cuma-cuma. Anugerah. Kita terima dengan cuma-cuma. Kita tidak bayar itu. Tuhan memberikan anugerah bagi saya dan bagi kita semua. Karena kita tidak bisa bayar hutang dosa itu. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Bapak sekalian Tuhan, ini sesuatu hal yang penting yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Ayat yang ketiga, Bapak. Ayat yang ketiga sampai dengan ketujuh. Mari kita baca. Bapak Ibu bersama-sama satu firman Tuhan ini. Ayat yang ketiga dulu. 1, 2, 3 ya. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu syukur. Tadinya kita adalah manusia berdosa. Tadinya adalah kita tidak layak masuk surga. Tetapi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita itu. Yang keempat,
1, 2, 3 ya. Bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian itu. Dia telah mengalahkan maut itu. Dia bangkit menampakkan diri. Minggu yang lalu, bagaimana Thomas meminta tanda bukti, maka Tuhan Yesus menantang dia. Silakan cucukkan tanganmu ke lambungku dan ke tanganku. Maka Bapak Ibu bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Maka sempurnalah sudah keselamatan yang kita terima. Dan sempurnalah juga Tuhan Yesus, yaitu menggenapi semua nubuatan yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ayat yang keempat tadi. Ayat yang kelima Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu, hidup sampai sekarang ini artinya adalah pada saat ditulis kitab Korintus ini, maka beberapa saksi masih hidup di zaman itu. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-7 berikut adalah apa? Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi Yesus sempurna menjalankan tugas, yaitu menggenapi janji Allah, dan akhirnya kita memperoleh keselamatan itu. Karena apa? Bukan saja hanya Yesus mati, tetapi dia telah lahir dan juga dianiaya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia menampakkan diri, dan sebentar lagi kita merayakan bagaimana dia naik ke surga, dan habis itu turunlah Roh Kudus di hari Pentakosta. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biar ini kami boleh semakin diteguhkan iman kami kepada Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah mati di atas kayu salib, menggantikan kami. Seharusnya kami yang dianiaya, seharusnya kami yang mati karena dosa kami, tetapi syukur Engkau menolong dan memberkati dan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.